update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Ya, sebenarnya gini, para korban tuh sebenarnya juga udah nggak sabar ya, karena memang proses sidangnya kan lama banget nih. Para korban nanya kapan sih kita selesai, gitu. Karena mereka memang udah banget butuh uang itu, gitu kan. Karena mereka kan dikejar-kejar terus sih sama utang kan, mesti bayar tiap bulan gitu. Nah mereka kapan sih selesai ya? Memang mau nggak mau kita harus menjalani proses ini dan mereka berharap segera selesai. Dan kami berharap dari pihak Olivia Natania bisa berbesar hati untuk segera membayar. Agenda sidang hari ini? Hari ini agenda untuk kasus Olivia Natania sudah memasuki tahap kesimpulan. Nah, berarti tinggal satu tahap lagi yaitu putusan. Nah, kebetulan hari ini kita menjabarkan dari proses persidangan selama ini dari rilas panggilan yang memang sudah sah diterima oleh Olivia Natania di Rutan Pondok Bambu. Kemudian sudah sah diterima juga oleh Rafli karena diantarkan ke kantornya, walaupun yang menerima bukan Rafli langsung, tapi dari pihak kantor tidak menolak atau tidak menolak surat itu karena memang Rafli masih bekerja di sana dan akan disampaikan ke Rafli. Kemudian kalau Ibu Nia Daniati, surat rilas panggilannya itu yang kerja di Ibu Nia Daniati bilang mereka tidak bisa menerima surat karena belum dapat perintah dari turut tergugat, seperti itu. Jadi untuk proses rilas panggilan pun sudah kita jabarkan di dalam kesimpulan kita bahwa semua rilas panggilan sudah dianggap sah oleh pengadilan. Karena tidak mungkin suatu instansi pengadilan akan melanjutkan suatu proses tanpa mengikuti SOP. Jadi SOP sudah sesuai kok, makanya sidang tetap berjalan sampai saat ini di kesimpulan. Nah tinggal kita tunggu putusan. Berarti sampai dengan mau menjelang tahap putusan ini memang tidak dihadiri dengan para tergugat sendiri? Iya, tidak dihadiri, padahal rilas panggilan semua sudah dinyatakan sah. Karena surat panggilan yang ditujukan ke Olivia Natania sebagai tergugat 1 itu diterima sendiri oleh Olivia Natania. Itu berarti kirim berapa kali? Sidang ini udah banyak banget Mas. Ini kita daftar itu tahun 2022 bulan Juni ya kalau nggak salah. Bulan Juni tahun 2022 sampai sekarang udah Oktober 2023. Kenapa sih prosesnya lama ya? Karena memang bukti surat yang kita ajukan lumayan banyak. Itu jumlahnya sekitar 900-an deh. 900-an daftar bukti. Dari satu orang itu kan jumlah peserta itu kan 179. Nah, satu orang itu bisa 5 alat bukti surat. Jadi sekitar 900 alat bukti surat yang kita ajukan dan itu pun bertahap prosesnya. Jadi makanya sidangnya agak lebih lama. Maksudnya untuk pengirimannya ke Olivia, ke Dunia Daniati, ke Rafli itu mungkin udah berapa kali gitu sampai dia nggak datang? 3 kali. Jadi standarnya memang 3 kali. Jadi sudah 3 kali dan dianggap sah ya tetap berjalan sidang. Gitu. Bu, nanti kalau misalkan sudah mencapai putusan, terus bentuk aplikasinya nanti seperti apa nanti? Aplikasinya kan nanti Terhadap putusan. gugatan tersebut. Iya, kita berharap gugatan itu dimenangkan ya. Jadi para korban bisa mendapatkan haknya kembali, gitu kan. Nah, seandainya insya Allah dikabulkan oleh pengadilan untuk hak para korban kembali, ya terserah dari pihak Olivia Natania mau secara sukarela atau secara ya kan kita ada yang namanya eksekusi di pengadilan kan, kita akan mengajukan proses itu. Berarti bakal ada upaya penyitaan aset dari Roy sendiri? Kemungkinan seperti itu kalau tidak ada secara sukarela. Tapi kan dalam proses ini sebenarnya ada yang namanya nanti proses banding, gitu kan. Nanti ada proses kasasi. Ya entah mereka mau seperti apa, gitu kan. Jadi intinya saat ini proses perdata untuk tingkat pertamanya sudah kita jalankan dan panggilan sudah dinyatakan sah oleh pengadilan. Nah, Mbak Nia ini kan menjadi Turut turut tergugat. digugat. Apa sih yang diinginkan dari Mbak Nia sendiri dari para pelapor gugatan? Sebenarnya pada saat itu para pelapor, para korban itu tidak menginginkan penggantian terhadap Bunia, bukan.
Jadi Bunia itu waktu itu diminta untuk menjembatani biar bisa bertemu dengan Olivia pada awal-awal. Karena kenapa Olivia tidak bisa ditemui? Ditelepon nggak bisa, didatangkan ke rumahnya nggak ada. Jadi para korban carilah Bunia nih, gitu kan. Nah saat itu para korban menceritakan ke Bunia, Bunia berjanji mau menjembatani bertemu dengan Olivia, tapi sampai saat ini tidak pernah terjadi. Nah makanya kenapa sih para korban menarik Bunia sebagai turut tergugat? Ya karena Bunia pada saat itu pernah menjanjikan untuk menjembatani kan, ketemu sama pihak OI gitu, mau menyelesaikan. Ya sekarang ya ayolah bareng-bareng kita duduk sama-sama, toh juga kan OI kan anaknya Ibu Nia kan gitu. Jadi nanti untuk tahap putusan ini apakah masih harus diperlukan tergugat dan turut tergugat ini pada hadir, Bu? Kalau untuk tahap putusan, kalau mereka sebenarnya kalau mereka pribadi mau datang silakan ya, tapi pada saat ini sebenarnya mereka sudah ditinggal karena panggilan sudah dianggap sah dan mereka sudah tidak pernah datang sidang. Ya silakan gitu kan. Sebenarnya gini loh, kita berharap di saat mereka awal-awal sidang datang, kita berharap karena kenapa, kan ada proses mediasi. Kita berharap di mediasi itu ketemu titik tengahnya kan. Kalau mediasi di luar pengadilan kan mungkin sama-sama membesarkan ego kan. Tapi kalau mediasi di dalam pengadilan kan ada yang menengahkan. Menengahkannya dari segi hukum. Jadi jelas aturannya kan. Nah, tapi tidak ada yang datang. Berarti kan bukan salah kita. Kalau mereka ada itikat baik harusnya datang dong. Jadi kalau seandainya waktu itu saya pernah ada dengar statement salah satu stasiun TV ya dari Bu Agustina ya, pengacara OI pada zaman waktu pidana. Saya nggak tahu saat ini beliau masih atau tidak menjadi pengacara. Beliau mengatakan kalau rilas panggilan tidak sah karena tidak diterima. Siapa bilang? Rilas panggilan sah kok. Yang menerima langsung Olivia Natanianya sendiri. Kita juga ada kok, kan kita foto waktu saat pengadilan menunjukkan ini rilas panggilan sudah diterima oleh tergugat gitu. Kita foto, kita izin foto, dan kita juga bisa inzaga juga di sini kan. Makanya kalau dibilang tidak sah, enggak mungkin suatu instansi pengadilan akan berbuat apa ya istilahnya sembarangan, sedangkan itu SOP yang dasar banget yang harus dijalankan. Dan kami juga dari Odi Hudianto dan partner sebagai satu tim pengacara yang membela korban juga nggak mau lah berbuat curang seperti itu gitu. Jadi kami tetap menjalankan prosedur yang memang harus dijalankan. Toh kami sudah waktu itu pertama kali kita mengirimkan rilas panggilan OI itu ke Polda. Ternyata di Polda tidak diterima katanya di sini karena OI sudah dipindahkan ke rutan Pondok Bambu. Akhirnya kita disuruh memperbaiki alamat. Perbaikan alamat, kita masukkan perbaikan alamat ke rutan Pondok Bambu dan 2 kali panggilan dinyatakan sah karena OI sudah menerima. Rafli pun sama, Rafli malah dari awal tidak ada perubahan alamat. Ibu Nia Daniati ada perubahan alamat, tapi yang di Kalibata ternyata Bu Yayen sama Bu Yaya yang menerima. Dua-duanya menolak karena mereka bilang belum mendapat perintah dari turut tergugat. Gitu. Putusannya kapan? Ya, Putusannya kapan? putusannya 2 minggu tundanya. Desi, mengulang lagi dong total gugatannya berapa? Kalau yang sekarang 8,1 M. Karena tidak semuanya kan di awal kan 9,7. Nah, yang untuk gugatan perdata ini tidak ikut semua. Gitu, karena kan kita butuh kesiapan para korban untuk menyiapkan bukti-bukti surat ya. Nah mereka banyak yang baru dapat kerjaan baru, mereka nggak berani ya buat tinggalin kerjaan untuk ini, ya udah nanti aja mereka belakangan katanya nyusul. Yang pasti kalau untuk saat ini 8,1 M. Mungkin untuk poin kesimpulan tadi selain untuk rilis panggilan sama yang proses-proses gitu, mungkin ada apa lagi sih, Bu? Kalau kesimpulan itu kan memang proses sidang aja ya, dari rilas panggilan, daftar bukti, kemudian keterangan para saksi gitu. Jadi semuanya kesimpulan dari persidangan. Jadi bukti apa aja yang kita ajukan itu ada di nomor poin berapa itu kita tulis semua di sana. Kan dari mereka mendapatkan SK, terus surat pengangkatan, terus mereka dapat nota dinas, itu kita jabarkan semua di situ. Gitu. Udah.
Terima kasih. Terakhir Ya. mungkin dari perjalanan sidang kan cukup lama nih ya. Dan dari pihak para korban mungkin apa ya? Berikan Ada, titip pesan kah atau Ya, gimana? mungkin Ya, sebenarnya gini, para korban tuh sebenarnya juga udah nggak sabar ya, karena memang proses sidangnya kan lama banget nih. Para korban nanya kapan sih kita selesai, kapan sih kita selesai gitu, karena mereka memang udah banget butuh uang itu, gitu kan. Karena mereka kan dikejar-kejar terus sih sama utang kan, mesti bayar tiap bulan gitu. Nah mereka kapan sih selesai ya? Memang mau nggak mau kita harus ngejalanin proses ini dan mereka berharap segera selesai. Dan kami berharap dari pihak Olivia Natania bisa berbesar hati untuk segera membayar. Entah mereka mau bagaimana caranya ya, tolong kembalikan uang mereka. Toh dari pihak Olivia Natania sendiri menjanjikan dari awal kalau tidak diterima akan dikembalikan 100%. Gitu kan? Itu ada surat perjanjiannya hitam di atas putih antara Olivia dengan para korban. Jadi saat ini dan kebetulan kan saudari Olivia Natania sendiri juga sudah dinyatakan bersalah kan di pidananya. Jadi tolong segera kembalikan kalau memang masih ada hati nurani dan itikat baik, kembalikan segera uang para korban. seberapa optimis dikabulkan sama Majelis. Kita yakin optimis ya, karena kalau dari putusan pidana sudah dinyatakan bersalah kan otomatis perdatanya mengikuti gitu. Korban 100 berapa, Bu? Saat ini yang ikut 179 orang. Udah. Kemudian